Kami akan membahas analisis pemasaran internasional pada perusahaan multinasional Samsung Electronics. Pembahasan ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah pemasaran internasional. Pemilihan Samsung Electronics didasarkan pada posisinya sebagai salah satu perusahaan teknologi global terbesar di dunia, dengan jangkauan pasar yang sangat luas, serta strategi pemasaran internasional yang kompleks dan menarik untuk dianalisis. Dalam video ini, kami akan membahas secara runtut mulai dari sejarah dan perkembangan perusahaan, lingkungan pemasaran internasional, serta pemasaran global, hingga penerapan digital marketing dan rancangan strategi pemasaran internasional Samsung. Pendahuluan dan latar belakang perusahaan. Pada slide pertama ini, kami akan membahas latar belakang perusahaan menjadi objek kajian, yaitu Samsung Electronics. Samsung Electronics merupakan bagian dari Samsung Group yang dikenal sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dengan jangkauan bisnis internasional yang sangat luas. Samsung tidak hanya beroperasi di satu atau dua negara, tetapi telah memasarkan produknya ke hampir seluruh wilayah dunia. Produk Samsung digunakan untuk konsumen dengan latar belakang budaya, ekonomi, dan sosial yang sangat beragam. Kondisi ini menjadikan Samsung sebagai contoh yang relevan untuk menganalisis penerapan konsep pemasaran internasional secara nyata. Melalui kajian ini, Samsung Electronics dianalisis bukan hanya sebagai produsen teknologi, tetapi sebagai perusahaan multinasional yang harus menghadapi perbedaan pasar, persaingan global, serta dinamika lingkungan internasional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap strategi pemasaran Samsung menjadi penting dalam konteks pemasaran internasional. Sejarah berdiri dan perkembangan perusahaan. Samsung Group didirikan pada tahun 1938 oleh Lee Byung-chul di Korea Selatan. Pada masa berdirinya, Samsung bukanlah perusahaan elektronik, melainkan perusahaan perdagangan yang bergerak di bidang ekspor produk lokal. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi internasional telah dimiliki Samsung sejak awal pendiriannya. Perubahan besar dalam sejarah Samsung terjadi ketika perusahaan mulai melakukan diversifikasi usaha. Diversifikasi ini merupakan langkah strategis untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan mengurangi ketergantungan pada satu sektor usaha. Salah satu hasil dari diversifikasi tersebut adalah pendirian Samsung Electronics pada tahun 1969. Sejak berdirinya Samsung Electronics, perusahaan mulai fokus pada pengembangan produk elektronik dan teknologi. Perkembangan ini terjadi tidak secara instan, melainkan melalui proses panjang yang didukung oleh investasi besar dalam riset dan pengembangan. Hingga saat ini, Samsung Electronics telah berkembang menjadi pemain utama dalam industri teknologi global. Visi misi dan orientasi internasional perusahaan. Samsung Electronics memiliki visi untuk menjadi pemimpin global dalam teknologi dan inovasi. Visi ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi bisnis dan pemasaran internasional perusahaan. Samsung tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tapi juga pada keberlanjutan dan dampak jangka panjang. Misi Samsung mencerminkan komitmen perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan yang memberikan nilai tambah bagi konsumen global. Dalam konteks pemasaran internasional, misi ini diwujudkan melalui pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan pasar di berbagai negara. Orientasi internasional Samsung terlihat dari keputusan strategis perusahaan untuk terus memperluas pasar global. Samsung memandang pasar internasional bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian utama dari strategi pertumbuhan perusahaan. Lingkungan pemasaran internasional. Pada slide ke-6 ini, pembahasan difokuskan pada lingkungan pemasaran internasional yang dihadapi oleh Samsung Electronics. Lingkungan pemasaran internasional mencakup berbagai faktor eksternal yang berada di luar kendali perusahaan, namun sangat memengaruhi strategi pemasaran global. Dari sisi ekonomi, Samsung beroperasi di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan daya beli yang sangat beragam. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk menyesuaikan strategi produk dan harga agar dapat menjangkau konsumen di negara maju maupun negara berkembang secara bersamaan. Selain faktor ekonomi, aspek politik dan hukum juga menjadi tantangan utama. Perbedaan regulasi perdagangan, standar keselamatan produk, kebijakan pajak, dan perlindungan konsumen mengharuskan Samsung memiliki sistem kepatuhan yang kuat. Kegagalan memahami lingkungan ini dapat berdampak langsung pada kelangsungan bisnis dan reputasi merek di pasar global. Pada slide ini dibahas mengenai strategi segmentasi pasar global yang diterapkan oleh Samsung Electronics. Segmentasi pasar merupakan proses pengelompokan konsumen berdasarkan karakteristik tertentu agar strategi pemasaran dapat disusun secara lebih efektif. Samsung melakukan segmentasi pasar global dengan pendekatan multidimensional. Segmentasi demografis dilakukan berdasarkan usia, pendapatan, dan tingkat pendidikan. Produk-produk dengan teknologi tinggi dan harga premium umumnya ditunjukkan untuk konsumen dengan daya beli menengah ke atas. Selain itu, Samsung juga menerapkan segmentasi geografis karena perbedaan kondisi pasar antar wilayah. Pasar Asia, Eropa, dan Amerika memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi preferensi konsumen maupun tingkat persaingan. Segmentasi psikografis dan perilaku juga diperhatikan, terutama terkait gaya hidup digital dan intensitas penggunaan teknologi.
Baik, pada slide 8 ini saya akan menjelaskan tentang targeting dan positioning pasar internasional. Setelah melakukan segmentasi pasar, Samsung Electronics menetapkan strategi targeting yang relatif luas. Perusahaan tidak membatasi diri pada satu segmen tertentu, tetapi berusaha menjangkau berbagai kelompok konsumen di pasar global. Strategi targeting ini tercermin dari keberagaman lini produk Samsung, khususnya pada kategori smartphone dan elektronik konsumen. Samsung menawarkan produk entry level, mid-range, hingga flagship untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen pasar. Pendekatan targeting yang luas ini memungkinkan Samsung memperbesar pangsa pasar global, namun strategi ini juga menuntut pengelolaan pemasaran yang kompleks agar setiap produk tetap sesuai dengan target pasar yang dituju. Lalu untuk positioning merupakan upaya perusahaan untuk membentuk persepsi tertentu di benak konsumen mengenai merek dan produknya. Samsung memposisikan dirinya sebagai merek global yang inovatif, berkualitas tinggi, dan dapat diandalkan. Positioning ini dibangun melalui pengembangan teknologi mutakhir, desain produk yang modern, serta kualitas yang konsisten. Positioning yang kuat membantu Samsung membedakan dirinya dari pesaing global. Dengan citra sebagai pemimpin inovasi teknologi, Samsung mampu mempertahankan daya tarik merek di tengah persaingan industri yang sangat ketat. Lalu, saya akan membahas sedikit mengenai branding global Samsung. Branding global Samsung menekankan pada konsistensi identitas merek di seluruh dunia. Samsung menggunakan logo, warna, dan pesan merek yang seragam untuk membangun pengenalan merek secara global. Konsistensi ini membantu menciptakan citra merek yang kuat dan mudah dikenali oleh konsumen internasional. Namun, dalam implementasinya, Samsung tetap melakukan penyesuaian pesan pemasaran agar sesuai dengan budaya lokal. Pendekatan ini memungkinkan Samsung mempertahankan citra global sekaligus tetap relevan di pasar lokal. Pada slide ke-9 ini, pembahasan difokuskan pada strategi Samsung Electronics dalam memasuki pasar global. Dalam konteks pemasaran internasional, strategi masuk pasar atau mode of entry merupakan keputusan penting karena berkaitan langsung dengan tingkat risiko, biaya, dan kontrol perusahaan. Samsung tidak menggunakan satu strategi tunggal dalam memasuki pasar internasional. Perusahaan menyesuaikan strategi masuk pasar berdasarkan karakteristik negara tujuan, potensi pasar, serta regulasi yang berlaku. Di beberapa negara, Samsung memulai dengan strategi ekspor sebagai langkah awal untuk mengenalkan produk. Seiring berkembangnya pasar dan meningkatnya permintaan, Samsung cenderung beralih ke strategi investasi langsung dengan mendirikan fasilitas produk atau anak perusahaan. Pendekatan ini bertahap memungkinkan perusahaan mengurangi resiko sekaligus memperkuat posisi di pasar global. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pemasaran ekspor. Pemasaran ekspor menjadi langkah awal yang relatif aman karena tidak memerlukan investasi besar di negara tujuan. Samsung menyesuaikan produk yang diekspor dengan standar teknis dan regulasi masing-masing negara. Penyesuaian ini mencakup spesifikasi produk, kemasan, hingga petunjuk penggunaan. Hal ini penting untuk memastikan produk dapat diterima dan digunakan secara optimal oleh konsumen lokal. Selain aspek produk, Samsung juga menyesuaikan strategi harga dan promosi dalam pemasaran ekspor. Faktor seperti biaya logistik, biaya masuk, dan pajak turut mempengaruhi keputusan pemasaran ekspor perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai International Business Partnership. Dalam pemasaran internasional, kemitraan bisnis menjadi strategi penting untuk mempercepat penetrasi pasar dan mengurangi resiko. Samsung menjalin kerjasama dengan berbagai mitra internasional seperti distributor lokal, operator telekomunikasi, dan perusahaan teknologi. Kemitraan ini membantu Samsung memahami karakteristik pasar lokal secara lebih mendalam. Melalui kemitraan internasional, Samsung juga dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan memperkuat posisi merek di pasar global. Kerjasama ini tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga strategis dalam jangka panjang. Dinamika lingkungan sosial budaya. Perbedaan budaya antar negara memengaruhi cara konsumen memandang teknologi dan merek. Di beberapa negara, teknologi dipandang sebagai simbol status sosial, sedangkan di negara lain lebih dipandang sebagai alat pendukung aktivitas sehari-hari. Perbedaan ini memengaruhi preferensi produk dan respon konsumen terhadap pesan pemasaran. Samsung menyesuaikan strategi komunikasinya dengan nilai dan norma budaya lokal. Penyesuaian ini mencakup bahasa, visual, serta gaya penyampaian pesan agar sesuai dengan konteks sosial budaya masing-masing negara. Selanjutnya, saya akan membahas perilaku konsumen global. Perilaku konsumen mencakup proses pengambilan keputusan mulai dari pengenalan kebutuhan hingga evaluasi pasca pembelian. Konsumen global Samsung cenderung mempertimbangkan kualitas produk, harga, dan reputasi merek dalam proses pembelian. Selain itu, pengaruh media digital dan ulasan online semakin kuat dalam membentuk persepsi konsumen. Samsung merespon perilaku ini dengan menjaga kualitas produk, memperkuat layanan purna jual, serta membangun komunikasi pemasaran yang transparan dan konsisten di pasar global.
Pada slide ke-16 ini, pembahasan difokuskan pada produk dan juga proses bisnis global Samsung Electronics. Dalam konteks pemasaran internasional, produk tidak hanya dipahami sebagai barang fisik, tetapi juga sebagai kumpulan nilai yang ditawarkan kepada konsumen global. Nah, Samsung Electronics sendiri mengembangkan produk dengan standar kualitas global yang tinggi, dan proses riset dan pengembangan dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan setiap produk mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional. Namun demikian, Samsung tetap melakukan penyesuaian fitur tertentu agar sesuai dengan kebutuhan dan juga preferensi konsumen lokal di berbagai negara. Nah, proses bisnis global Samsung dirancang agar efisien dan juga fleksibel. Integrasi antara riset, produksi, dan juga distribusi memungkinkan perusahaan menjaga konsistensi kualitas sekaligus merespon perubahan permintaan pasar global secara cepat. Slide ke-17 ini dibahas mengenai strategi harga global yang diterapkan oleh Samsung Electronics. Nah, penetapan harga dalam pemasaran internasional menjadi aspek yang sangat krusial karena berkaitan langsung dengan daya saing dan juga persepsi merek. Nah, Samsung tidak menerapkan satu harga yang seragam di seluruh negara, melainkan harga produk disesuaikan dengan daya beli konsumen, tingkat persaingan, kondisi ekonomi, serta kebijakan pajak di masing-masing negara. Nah, pendekatan ini memungkinkan Samsung menjangkau berbagai segmen pasar tanpa mengorbankan citra merek global. Nah, selain itu, Samsung juga menerapkan strategi harga berlapis melalui variasi lini produk. Dengan cara ini, Samsung dapat melayani konsumen dari segmen entry level hingga premium secara bersamaan. Setelah itu lanjut pada slide 18 di distribusi promosi dan digital marketing internasional. Nah, pada slide ke-18 ini, pembahasan difokuskan pada sistem distribusi, promosi, dan juga digital marketing internasional Samsung Electronics. Nah, ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi kunci dalam menjangkau konsumen global. Nah, Samsung menggunakan sistem distribusi multisaluran yang mencakup toko resmi, mitra retail, distributor lokal, dan juga platform digital. Sistem ini memastikan produk Samsung mudah diakses oleh konsumen di berbagai negara dengan karakteristik pasar yang berbeda. Dalam promosi dan digital marketing, Samsung mengombinasikan strategi global dan juga lokal. Pesan utama merek dijaga tetap konsisten, namun tetap promosi disesuaikan dengan budaya dan perilaku konsumen lokal. Nah, pemanfaatan media sosial dan analitik digital membantu Samsung meningkatkan efektivitas pemasaran internasional. Kita lanjut kepada kesimpulan dan juga penutupan. Nah, pada slide terakhir ini dapat disimpulkan bahwa Samsung Electronics merupakan contoh perusahaan multinasional yang berhasil menerapkan strategi pemasaran internasional secara komprehensif dan juga berkelanjutan. Nah, keberhasilan Samsung ini tidak hanya ditentukan oleh keunggulan produk dan juga teknologi, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam memahami lingkungan global, dari perilaku konsumen serta dinamika sosial budaya lintas negara. Nah, strategi pemasaran yang adaptif dan terintegrasi menjadi kunci utama dalam mempertahankan daya saing global. Demikian pemaparan analisis pemasaran internasional Samsung Electronics. Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan konsep pemasaran internasional dalam praktik bisnis global. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.